Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya pada hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan logaritma part 2, yaitu bentuk persamaan logaritma yang ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Kalau belum menonton persamaan logaritma yang pertama dan juga yang kedua, silahkan ditonton dulu persamaan logaritma yang pertama dan kedua pada video persamaan logaritma part 1. Oke, sekarang kita belajar mengenai persamaan logaritma bentuk ketiga. Nah, seperti apa sih bentuk persamaan logaritma yang ketiga ini? Oke, jika nantinya Anda semua atau teman-teman semua menemukan bentuk persamaan logaritma dengan bentuk A log fx sama dengan B log fx. Nah, jadi di sini sekarang numerusnya ya yang sama dan basisnya berbeda. Oke, jika menemukan persamaan seperti ini, solusinya gampang saja. Tinggal kita samakan numerusnya yang fx ini dengan 1. Oke, biar lebih jelasnya, coba kita bahas satu contoh soal. Contoh yang pertama, misalnya kita punya yang ditanya tentukanlah nilai x. Tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Persamaan logaritma berikut. Nah, persamaan logaritmanya misalnya kita punya 3 log 2x dikurang 5 sama dengan 4 log 2x dikurang 5. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, gampang saja. Coba kita identifikasi terlebih dahulu. Numerusnya itu sama-sama merupakan fungsi dalam variabel x dan juga fungsinya sama-sama 2x dikurang 5. Oke, sekarang kita lihat bilangan pokok atau basisnya. Pada ruas kiri, logaritmanya memiliki basis atau bilangan pokok 3. Sedangkan pada ruas kanan, logaritmanya memiliki basis 4. Jadi, bisa kita klasifikasikan persamaan logaritma ini ke dalam persamaan logaritma yang ketiga, yaitu A log fx sama dengan B log fx. Nah, untuk menyelesaikannya, tinggal menyamakan numerusnya dengan 1. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, tinggal disamakan saja 2x kurang 5 sama dengan 1. Jadi, 2x dikurang 5 sama dengan 1. 2x diselesaikan seperti biasa, 1 ditambah 5, 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Oke, jadi penyelesaiannya, nilai x-nya, nilai x sama dengan 3. Nah, seperti itu. Gampang sekali ya. Jadi, jika sudah bisa kita identifikasi persamaan logaritmanya ke bentuk persamaan yang ketiga ini, dengan numerus yang sama, ruas kiri dan juga ruas kanannya, serta bilangan pokok atau basisnya yang berbeda, penyelesaiannya tinggal menyamakan numerusnya atau fx itu dengan 1. Seperti contoh soal berikut ini, yang ini. Oke, sudah selesai satu bentuk persamaan logaritma. Sekarang kita lanjut ke persamaan logaritma yang keempat. Oke, kita lanjutkan bentuk persamaan logaritma yang keempat, yaitu bentuknya seperti ini. Fx logaritma, jadi basis atau bilangan pokoknya itu dalam fungsi dengan variabel x. Oke, jadi fx logaritma gx. Oke, jadi sama-sama fungsi ya, basis dan juga numerusnya. Sama dengan fx logaritma hx. Nah, seperti ini. Jika nantinya
teman-teman sekalian atau Ananda sekalian menemukan persamaan logaritma dengan bentuk seperti ini, yaitu numerusnya dalam fungsi variabel x dan juga basisnya pun begitu, maka untuk menyelesaikannya tinggal kita samakan numerusnya, gx sama dengan hx. Dengan catatan, jadi ada syaratnya nih buat yang persamaan logaritma yang keempat ini. Yang keempat, oke. Yaitu syaratnya yang pertama, fx-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi nanti ini akan berguna untuk kita menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan logaritmanya. Jadi ini harus benar-benar dipahami. Jadi fx-nya atau basisnya itu tidak boleh sama dengan 1, lalu harus bernilai positif, merupakan bilangan positif, yaitu besar dari 0. Syarat selanjutnya yaitu gx-nya dan juga hx atau numerusnya itu juga harus merupakan bilangan positif atau besar dari 0. Nah, sekarang kita cobakan ke satu contoh soal deh supaya lebih paham. Contoh soalnya seperti ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan HP ini, himpunan penyelesaian ya, persamaan logaritma. Oke, apakah kelihatan? Oke, udah diperbaiki nih angle-nya supaya lebih kelihatan. Oke, contoh soalnya tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Kita bikin dulu persamaan logaritmanya, x ditambah 1 logaritma x kuadrat dikurang 3 sama dengan x ditambah 1 logaritma x ditambah 3. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi kita punya basis di logaritma di ruas kiri dan juga di ruas kanan itu sama-sama x tambah 1. Jadi bisa kita kategorikan seperti ini. Fx-nya sama, x tambah 1, x tambah 1. Nah, selanjutnya numerusnya. Numerusnya di sini merupakan fungsi dalam variabel x. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya di dalam variabel y juga boleh, tapi kita sekarang belajarnya dalam variabel x. Oke, misalnya gx dan hx, dan di sini juga x kuadrat dikurang 3 merupakan satu fungsi dalam variabel x, dan juga x ditambah 3 di ruas kanan merupakan fungsi dalam variabel x juga. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus yang ini, bentuk persamaan yang ini, yaitu kita samakan numerus di ruas kiri dan juga di ruas kanan, gx sama dengan hx, dengan syarat catatannya fx-nya tidak sama dengan 1, fx-nya merupakan bilangan positif, dan juga gx dan hx atau numerusnya merupakan bilangan positif. Jadi ini penting untuk diingat untuk kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti ketika kita sudah menemukan nilai x-nya dengan menyamakan numerusnya, nanti setelah kita samakan numerusnya akan kita temukan nilai x. Tidak semua nilai x merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi harus kita lakukan pengujian dengan syarat yang 3 ini. Oke, kita langsung jawab saja. Jadi langkahnya kita samakan numerus di ruas kanan dan juga numerus di ruas kiri. Kita samakan x kuadrat dikurang 3 sama dengan x ditambah 3. Oke, dilakukan pindah ruas. X kuadrat dikurang x dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Saya rasa semuanya sudah bisa menyelesaikan ini. X kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan seperti ini sama seperti persamaan fungsi kuadrat. Jadi tinggal kita cari faktornya, faktor dari persamaan ini, sehingga kita dapatkan faktorisasinya x dikurang 3 dan juga x ditambah 2 sama dengan 0. Oke,
Sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai X, ini yang saya katakan di awal, bahwasanya setelah kita samakan numerus ruas kiri dan juga ruas kanan, kita akan menemukan nilai X. Dan tidak semua nilai X merupakan himpunan penyelesaian. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Ananda semua stop sampai di sini, kita belum tahu nih apakah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2 merupakan suatu himpunan penyelesaian dari logaritma ini, persamaan logaritma ini. Jadi bisa jadi salah satu dari kedua nilai X ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi memang diharuskan kita untuk melakukan pengujian pada syarat yang 3 ini. Itulah kenapa tadi saya memberikan tanda seru di sini supaya diingat. Jadi ini penting. Oke, kita lakukan uji coba atau pengujian. Nah, di sini uji syaratnya tadi ada 3. Yang pertama, basis dari logaritmanya itu tidak boleh sama dengan 1. Kemudian, basisnya juga harus merupakan bilangan positif. Kemudian, numerus di ruas kiri dan juga ruas kanannya itu juga harus merupakan bilangan positif. Nah, kita uji satu-satu. Yang fx tidak sama dengan 1. Untuk X sama dengan 3, tadi kita menemukan 2 nilai X ya, X sama dengan 3 dan juga X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita lakukan uji cobanya. Kita mengujinya ke nilai fx. Tadi pada soal itu nilai fx itu merupakan basis dari soal ini X ditambah 1. Oke, sampai sini paham? X ditambah 1. Jadi kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke X ditambah 1. Jadi kita tuliskan di sini dengan fx-nya tadi X ditambah 1. Lakukan substitusi, jadi fx-nya sama dengan X ditambah 1. X-nya tadi 3, berarti 3 ditambah 1. Berarti fx sama dengan 4. Nah, coba kita identifikasi 4 itu tidak sama dengan 1, berarti syaratnya terpenuhi. Kemudian 4 itu besar dari 0 atau merupakan bilangan positif. Jadi, X sama dengan 3, kemungkinan besar merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma kita. Nah, sekarang tinggal kita uji ke syarat numerusnya. Numerusnya tadi kita ketahui Gx itu merupakan numerus di ruas kiri dan juga Hx merupakan numerus di ruas kanan. Jadi kita tinggal buat Gx sama dengan X kuadrat dikurang 3 dan juga Hx itu sama dengan X ditambah 3. Ini kita lihatnya di soal. Kenapa bisa dapat Gx-nya sama dengan X kuadrat dikurang 3, Hx-nya X ditambah 3. Oke, lakukan substitusi kembali. X-nya tadi 3, berarti 3 kuadrat dikurang 3. 3 kuadrat adalah 9, 9 dikurang 3, 6. Kemudian lakukan lagi untuk Hx-nya, yaitu X-nya sama dengan 3, ditambah 3. 3 ditambah 3 adalah 6. Oke, ini 6 ini juga merupakan bilangan positif atau besar dari 0. Sehingga ketiga syarat ini untuk X sama dengan 3 itu benar. Jadi X sama dengan 3 merupakan himpunan penyelesaian. Berarti X sama dengan 3 memenuhi. Nah, kemudian tadi kita juga punya X sama dengan negatif 2. Nah, tinggal dilakukan uji coba sama seperti yang X sama dengan 3, di mana fx-nya itu adalah sama X tambah 1. Lakukan fx sama dengan X tambah 1, dengan X-nya negatif 2 ditambah 1. Negatif 2 ditambah 1 itu sama dengan negatif 1. Oke, sekarang identifikasi. Negatif 1 itu apakah tidak sama dengan 1? Ya, dia tidak sama dengan 1. Namun apakah negatif 1 itu besar dari 0?
Tidak ya, negatif 1 itu merupakan bilangan negatif. Harusnya kecil dari 0. Sehingga tidak memenuhi. Jadi syarat yang kedua ini tidak dipenuhi oleh X sama dengan negatif 2. Harusnya dia besar dari 0. Besar dari 0. Namun kenyataannya dia kecil dari 0. Sehingga kalau sudah satu saja tidak memenuhi, tidak perlu dilakukan lagi pengujian terhadap Gx dan Hx-nya. Karena pada Fx-nya saja sudah tidak memenuhi. Sehingga X sama dengan 2 tidak terpenuhi. Jadi ini tadi X sama dengan 2 negatif 2 tidak memenuhi. Nah, jadi kesimpulan besarnya, jadi HP-nya itu hanya 3 saja. Oke, jadi gampang ya. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu jika kita menemukan bentuk persamaan logaritma dengan bentuk persamaan logaritma yang keempat, yaitu fx log gx sama dengan fx log hx, itu kita tinggal menyamakan saja numerusnya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Setelah disamakan, nanti kita akan menemukan beberapa nilai x dari persamaan yang telah kita selesaikan ini. Nah, ini kalau kita dapatnya pada soal ini X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2. Nah, hati-hati di sini, jangan berhenti sampai di sini. Kita harus melakukan uji coba. Tidak semua nilai X yang kita dapatkan itu merupakan himpunan penyelesaian. Bisa jadi, kalau memang keduanya merupakan himpunan penyelesaian, pasti syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi kita kan belum tahu kalau dua nilai X ini merupakan himpunan penyelesaian jika kita tidak melakukan pengujian terhadap syaratnya. Jadi harus kita lakukan pengujian pada syaratnya, yaitu fx tidak sama dengan 1, fx-nya harus merupakan bilangan positif, dan gx hx atau numerusnya juga merupakan bilangan positif. Tadi fx itu merupakan basisnya yang di atas ini. Gx hx itu merupakan numerus, dikatakan numerus yang di bawah sini. Oke, jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka nilai X tersebut merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai di situ kita belajar persamaan logaritma bentuk keempat. Selanjutnya kita belajar persamaan logaritma bentuk kelima, bentuk yang terakhir. Nah, bentuk persamaan logaritma yang terakhir ini, yang kelima, itu jika nantinya kita akan menemukan suatu bentuk logaritma dengan bentuk A ini merupakan bilangan konstan ya. Jadi ini di depan variabelnya, nanti di depan logaritma. Nah, coba kita tulis saja dulu. A dalam kurung A basisnya, basis dari logaritma, fx dikuadratkan ditambah B A logaritma fx ditambah C sama dengan 0. Nah, ini. Jadi kayak bentuk persamaan fungsi kuadrat. Jadi ini nanti akan kita misalkan dengan U. A log fx. Jadi akan bentuknya seperti U juga boleh, X juga boleh. Tapi kita kebanyakan pakai kita pakai X buat fungsinya, fungsi fx yang di numerusnya. Jadi kita lambangkan saja dengan U. Jadi akan menjadi AU kuadrat, di mana A log fx-nya kita misalkan dengan U. Nah, nanti ditambah dengan B, A log fx-nya jadi U, tambah C sama dengan 0. Nah, ini nanti penyelesaiannya. Nanti kita cari faktornya. Faktor dari persamaan ini. Faktor dari persamaan. Oke, kalau masih bingung, kita cobakan ke satu contoh soal. Contoh soal. Contohnya yaitu kita punya
misalnya 3 log kuadrat X. Jadi logaritmanya ini logaritma kuadrat ini logaritma X-nya itu 2 kali. Jadi logaritma X dikali logaritma X. Oke. Sama seperti 2X dikali 2X. Nah, sama seperti itu. Dikurang 3 log X kuadrat. Nah, bedanya di sini logaritmanya yang kita kuadratkan. Kalau pada suku yang kedua ini X-nya yang dikuadratkan. Oke. Dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai X-nya berapa? Nilai X berapa? Nah, caranya gampang saja. Kita akan memisalkan A log fx-nya menjadi U. Dengan catatan ada suatu bilangan di depan logaritmanya. Jadi di sini kan kita nggak punya nih suatu bilangan di depan logaritmanya. Bisa kita pindahkan ke depan kalau ini 1, kalau ini juga 1. Namun pada persamaan ini coba dilihat, ini logaritma X-nya dikuadratkan, sedangkan ini logaritma X yang dikuadratkan. Jadi akan kita misalkan logaritma X saja. Oke, gampangnya gini. Kalau kita udah nemu seperti ini, terus logaritmanya ada yang kuadrat, yang satu lagi tidak kuadrat, dan kebetulan yang numerusnya yang dikuadratkan, pangkat dari numerusnya itu kita pindahkan ke depan. Coba diingat kembali sifat-sifat logaritma yang telah kita pelajari. Oke, jadi akan seperti ini nanti bentuknya. 3 logaritma kuadrat, ini tetap X. Jadi kalau logaritmanya yang kuadrat, kita tetap bikin logaritmanya kuadrat. Jangan di singgung-singgung, jangan diubah-ubah bentuknya. Tetap dibuatkan 3 logaritma kuadrat X dikurang. Nah, di sini masalahnya kita akan memisahkan logaritma X, sedangkan di sini numerusnya X kuadrat. Jadi pangkatnya saja kita pindahkan. Nah, kalau nanti teman-teman ketemu atau Ananda ketemu numerusnya dengan pangkat seperti ini, dengan misalnya nanti pangkat 3 lah, pangkat 4 atau pangkat 5, nanti pangkatnya pindahkan saja ke depan dengan menggunakan sifat logaritma yang telah kita pelajari. Jadi dia akan menjadi 2 dikali 3 logaritma X. Oke, dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jika seperti ini, coba kita lihat logaritmanya. Ini logaritma X, tapi dikuadratkan. Ini logaritma X saja. Ini merupakan suatu bilangan konstanta. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita misalkan logaritma X-nya. Jadi, langkah selanjutnya kita misalkan logaritma X itu sama dengan U. Oke. Jadi, akan menjadi 3 logaritma ya. Jadi, karena ini 3 basisnya, ini juga 3 basisnya. 3 logaritma X yang akan kita misalkan dengan U. 3 logaritma X sama dengan U. Jadi bentuk persamaan ini, bentuk persamaan logaritma ini akan menjadi U kuadrat. Kenapa bisa U kuadrat? Karena ini 3 logaritma X-nya yang dikuadratkan. Jika kuadratnya terletak di sini, di dekat logaritma ini, artinya logaritma itulah yang dikuadratkan. Namun jika letaknya pada numerusnya yang dikuadratkan. Oke, jadi ini U kuadrat. Nah, kemudian dikurang 2 disalin saja. Lalu 3 logaritma X itu kita misalkan dengan U. Di sini 3 logaritma X, jadi diubah menjadi U. Dikali U, dikurang 3 sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Nah, ini merupakan suatu fungsi kuadrat. Coba, biasanya kita kan pakai X ya. Bisa juga kita pakai X sebenarnya. Cuman untuk menghindari kesalahpahaman, karena kita banyak sekali menggunakan X pada logaritma ini, makanya kita misalkan dengan U. Jadi kita udah dapat U kuadrat dikurang 2U dikurang 3. Nah, jika seperti ini, kita tinggal cari faktor dari persamaan. Faktor dari persamaan U kuadrat dikurang 2U dikurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah kita cari, ternyata kita dapatkan U dikurang 3
U ditambah 1 sama dengan 0. Ini cara mencarinya sama seperti yang lalu-lalu, cara mencari faktor dari suatu fungsi kuadrat. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, tinggal kita cari nilai U. U sama dengan 3 atau U sama dengan negatif 1. Jadi ada dua nilai U nih. U sama dengan 3, U sama dengan negatif 1. Ini baru nilai U, sedangkan yang ditanyanya adalah nilai X. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nilai X ini berada pada logaritmanya kan. Coba dilihat, X-nya itu numerus dari logaritma. Yang ditanya tuh yang ini, berapa sih nilai ini gitu. Sedangkan yang kita dapatkan yang U. Jadi gampang saja, tinggal kita substitusikan. Tadi kita sudah dapatkan U-nya sama dengan 3. Untuk U sama dengan 3, nah, tadi yang kita misalkan 3 logaritma X sama dengan U. Tinggal dicatat, 3 logaritma X sama dengan U. Tadi U-nya kita dapatkan 3, jadi 3 logaritma X sama dengan 3. Nah, ini kita gunakan kembali sifat logaritma. Atau coba diingat-ingat kembali ketika kita mempelajari definisi dari fungsi logaritma. Jadi nilai X ini, berapa sih nilai X ini sehingga nanti hasilnya jika kita lakukan operasi terhadap 3 logaritma X itu akan menjadi mendapatkan hasil 3. Coba diingat, kalau kita bikin 3 logaritma 3 pangkat 1 sama dengan berapa ini? Ini hasil U itu merupakan pangkatnya, jadi ini akan menjadi 1. Ya kan? Sedangkan kita butuhnya adalah 3. Jadi kita coba 3 logaritma 3 pangkat 3 sama dengan pangkatnya 3. Ini sama seperti ini, gampangnya harusnya ya, jalan harusnya. Ini tadi saya menjelaskan dengan cara jalan pintasnya. Seharusnya ini 3 dipindahkan ke depan. Jadi 3 logaritma 3. Nah, 3 logaritma 3 itu adalah 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Makanya seperti itu. Intinya gini, kita punya sifat A log A sama dengan 1. Apakah masih ingat sifat ini? Nah, ketika kita melakukan penyelesaian terhadap bentuk logaritma yang seperti ini, bentuk logaritma yang kelima, itu gampangnya kita lihat saja basis dari logaritmanya. Ini basisnya 3. Pada soal kan basisnya 3 semua nih, 3, 3. Nah, jika basisnya 3 ini, maka di numerusnya juga 3. Nanti kita bermainnya cuma di eksponennya saja atau di pangkatnya saja. Contoh, ini U-nya kita dapat sama dengan 3. Bentuk logaritmanya adalah 3 log X sama dengan U. 3 log X sama dengan 3. Sampai sini kan? Nah, coba dilihat basisnya adalah 3. Jadi kita bikin 3 di sini. Kita buat 3. Kemudian kita bermain di eksponennya saja, di pangkat. Tadi kita dapatnya U-nya adalah 3. 3-nya ini pindah saja ke pangkat. Nah, seperti itu gampangnya. Kalau misalnya nanti basisnya adalah 4. 4 log X misalnya sama dengan 10. Misalnya seperti ini. Nah, cara gampangnya lihat basisnya 4. Berarti tulis 4 log. 4 dulu tulis di numerusnya. Kemudian mainkan eksponennya. Di sini kita butuhnya 10 sama dengan 10. 10-nya pindah saja ke eksponennya. Seperti itu. Oke? Nah, jadi karena kita butuhnya 3 tadi 3 log X sama dengan 3. Karena U-nya 3. Kita lihat basisnya adalah 3, maka di numerusnya bikin 3, lalu hasil U-nya kita pindahkan ke eksponennya atau ke pangkatnya. Jadi yang ditanyakan nilai X, ini nilai X-nya adalah 3 pangkat 3 kan, jadi X sama dengan 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi untuk nilai X yang pertama, dengan U sama dengan 3, kita dapatkan X sama dengan 27. Nah, kemudian untuk U yang sama dengan negatif 1. Kita tulis lagi, tadi kita misalkan 3 log X sama dengan U. Nah, kemudian lihat lagi kita U-nya punya negatif 1. Seperti tadi, lihat basisnya adalah 3.
tulis 3 log. Karena basisnya 3, di numerusnya tulis 3. Hasil U-nya jadikan ke eksponen atau ke pangkatnya. Oke, yang ditanya nilai X. X-nya adalah 3 pangkat negatif 1. Berarti X sama dengan 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/3. Sehingga dengan U sama dengan negatif 1, kita dapatkan X sama dengan 1/3. Gampang ya. Jadi untuk bentuk persamaan logaritma yang keberapa ini? Yang kelima, yang terakhir, itu kita lihat dulu bentuk persamaannya. Kemudian pasti ada biasanya itu ya, umumnya pada logaritmanya itu ada yang satu kuadrat, yang satu lagi tidak kuadrat. Lihat, ini ada kuadratnya, ini tidak ada kuadratnya pada logaritma. Nah, dan juga untuk memvariasikan soal, biasanya pembuat soal akan menggunakan pangkat pada salah satu numerus dari logaritmanya. Seperti ini. Coba dilihat, ini kan kuadrat logaritmanya, ini tidak kuadrat. Kemudian pada numerusnya ini tidak pakai pangkat, ini pakai pangkat. Jadi hati-hati, jangan tertipu ya. Ini maksudnya logaritmanya yang dikuadratkan, ini maksudnya numerusnya yang dikuadratkan. Oke, jika ketemu seperti ini, maka pangkat dari yang numerusnya berpangkat ini, pangkatnya itu dipindahkan. Pindahkan ke depan. Yang kuadrat itu, logaritma yang pakai kuadrat, itu tetap dituliskan seperti biasa. Jadi 3 logaritma kuadrat X. Kemudian dikurang, ini. Tadi numerusnya itu X kuadrat. Kuadratnya ini, atau pangkatnya ini, pindahkan ke depan. Jadi 2. Kalau misalnya nanti X pangkat 3, 3 pindah ke depan. Atau X pangkat 4, 4 pindah ke depan. Oke, tinggal dituliskan 3 lognya lagi. 3 log X-nya tinggal. 3 log X. Nanti dikurang 3, ini yang tidak kita singgung-singgung. Negatif 3 sama dengan 0. Nah, kemudian lakukan pemisalan. Pemisalannya kita gunakan 3 log X. Coba kita lihat. Pada suku pertama ada 3 log X, tapi lognya dikuadratkan. Kemudian pada suku kedua ada juga 3 log X. Nah, tinggal dimisalkan saja 3 log X dengan U. Kalau nanti kita ketemunya 5 log X pangkat kuadrat, pangkat 2. Oh, pangkat kuadrat. Oke, pangkat 2 maksudnya. Nah, jika seperti itu, maka 5 log X yang dikuadratkan itu kita misalkan 5 log X-nya dengan U. Oke, apakah paham? Terlalu terbelit-belit ya sepertinya bahasanya. Intinya kita lihat aja apakah sama suku pertama dengan suku kedua logaritmanya. Apa yang bisa kita misalkan nih gitu. Nah, di sini 3 log X yang kita misalkan dengan U. 3 log X. Karena pada suku pertama ada 3 log X, suku kedua juga ada 3 log X. Kemudian tinggal dituliskan saja U. Nah, ingat di sini logaritmanya yang kuadrat. Jadi U-nya kuadrat. Kemudian ini 2, tulis 2. 3 log X. 3 log X itu kita misalkan dengan U. Jadi tinggal ditulis U. Kita misalkan 3 log X-nya dengan U. Kemudian dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian dicari faktornya seperti biasa, kita dapatkan X sama dengan 3, U sama dengan 3, dan juga U sama dengan negatif 1. Ingat, pada soal yang ditanya adalah bukan nilai 3 logaritma X, tapi yang ditanya adalah nilai X. Nilai X itu numerusnya, ini. Nah, untuk mencari nilai X, kita substitusikan saja pada pemisalan kita yang tadi. Yaitu kita misalkan tadi 3 logaritma X sama dengan U. Nah, U-nya kita dapatkan 3. Kemudian dilihat pada ini sebenarnya nggak ada di buku-buku ya, cuman saya saja yang mencari jalan pintas supaya lebih cepat gitu loh dapatnya. Ini basisnya 3 kan? Nah, kemudian U-nya yang kita dapatkan adalah 3. Jadi kalau misalnya basisnya di sini 5 atau 4 atau berapalah sejuta pun di sini, nanti tinggal bikin aja untuk numerusnya juga sesuai dengan basis. Contoh di sini 3, berarti basisnya tulis 3. Nilai dari U-nya ini kita jadikan eksponennya. Jadi 3 log 3 pangkat 3. Yang ini tadi kita dapatkan. 3 log X sama dengan 3. Lihat basisnya 3, tulis 3 logaritma. Nah, nanti untuk X yang di sini, untuk numerusnya sini, samakan dengan basis. Samakan, tulis 3. Hasil U-nya jadikan pangkat.
Nah, nanti tinggal dicari saja 3 pangkat 3 itu berapa. 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi nilai X-nya adalah 27. Jadi diingat bukan 3 ini saja ya, tapi pangkatnya juga kita tuliskan untuk nilai X. Begitupun dengan U sama dengan negatif 1. Di sini 3 logaritma X sama dengan U, 3 logaritma X sama dengan negatif 1. Lihat basis 3 di sini, tulis 3. Nilai U-nya negatif 1, tulis di pangkatnya negatif 1. Sehingga nilai X-nya adalah 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 1 adalah 1/3. Oke, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita udah belajar 3 bentuk persamaan logaritma. Bentuk persamaan logaritma yang ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Ataupun nanti bagi Ananda yang menonton video ini, silahkan didiskusikan di grup WA. Nanti sebisa mungkin Ibu akan jelaskan. Sekian dulu, terima kasih atas atensi teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.